Polres Tanjung Jabung Timur amankan pelaku pembakaran lahan di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendalu. Sejumlah warga di Kota Jambi mulai mengalami krisis air bersih. Hingga pertengahan tahun 2024, 3 desa di Provinsi Jambi gagal menyalurkan dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 8 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Aziza, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Polres Tanjung Jabung Barat mengamankan pelaku pembakaran lahan di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendalu. Penangkapan pelaku ini berawal dari terpantaunya titik api melalui satelit di lokasi kejadian. Polres Tanjung Jabung Barat mengamankan 1 orang pelaku pembakaran lahan. Pelaku diamankan saat melakukan pembakaran lahan di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendalu. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, penangkapan pelaku berawal dari terpantaunya titik api melalui satelit di lokasi kejadian. Dari pantauan tersebut, petugas langsung turun ke lokasi untuk mengecek keadaan. Setibanya di lokasi, tim Satreskrim beserta Polsek Merlung langsung mengamankan pelaku yang sedang melakukan pembakaran lahan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 bilah golok, 1 jerigen minyak, 1 pis korek api, 2 potong kayu yang telah terbakar, dan 4 polybag bibit sawit. Dari keterangan pelaku, dirinya hanya bekerja di lahan seluas 4 hektar milik RN. Pelaku dijanjikan berbagi lahan setelah berbuah karena lahan yang dibakar akan ditanami bibit sawit. Dari tangan pelaku kita mengamankan barang bukti 1 buah mancis, ada ya, 1 buah mancis, kemudian 2 buah parang, kemudian 2 buah jerigen berisikan bensin, kemudian 2 potong kayu yang sudah terbakar, kemudian 4 pokok bibit kelapa sawit. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 108 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan atau pasal 118 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Dalam 1 pekan terakhir, tim Gakum Satgas Karhutla kembali menetapkan 4 orang sebagai tersangka baru dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari penyelidikan, keempatnya kedapatan membuka lahan dengan cara dibakar. Keempat tersangka tersebut yakni AS, DW, RB, dan BN. Keempatnya ditangkap tim Gakum Satgas Karhutla hanya dalam kurun waktu 1 pekan terakhir. Para tersangka ditangkap akibat membakar lahan di Kabupaten Merangin, Batanghari, dan 2 lokasi di Tanjung Jabung Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Bambang Yugo mengatakan, perbuatan keempat tersangka mengakibatkan kurang lebih 27 hektar area lahan terbakar. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka kedapatan dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk proses penyidikan, keempat tersangka kini ditahan di Polres masing-masing wilayah. Saat ini sudah 8 orang ditetapkan penyidik sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Jadi mereka semuanya yaitu pemilik lahan, ya. Ini masih perorangan. Jadi sampai dengan saat ini belum ada korporasi. Jadi kita berupaya maksimal dalam penerapan pasal-pasalnya, dan dari pihak penuntut umum dari Kejaksaan kami sudah selalu koordinasi dalam Satgas, utamanya kemarin kita sudah melakukan rapat secara rutin ya untuk membahas terkait hal ini. Ada ANEF rutin. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perkebunan, Jungto Pasal 108 KUHP dengan ancaman hingga 10 tahun kurungan penjara. Arya Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Bencana karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus terjadi dalam 2 pekan terakhir. Vegetasi gambut terus menjadi ancaman dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Kliva Patria langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Halo, selamat sore Kliva. Berapa luasan karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini? Ya, selamat sore Amsol. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa pada hari ini luasan kasus karhutla yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 15 kasus. Dari 15 kasus ini telah terjadi setidaknya sebanyak 61 hektar lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hangus terbakar. Mayoritas lahan terbakar ini merupakan lahan gambut. Karena rata-rata tanah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lahan bergambut dekat dengan lahan pertanian kelapa sawit. Untuk diketahui dari 61 hektar lahan yang terbakar tersebut merambah ke 8 kecamatan, yakni berada di Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai, Muara Mendahara Ulu, Mendahara, selanjutnya ada Rantarasau, Sadu, dan Berbak. Untuk 15 kasus ini, polisi Resort Tanjung Jabung Timur telah menetapkan 1 orang kasus pembakar lahan yang ada di Kecamatan Sadu, tepatnya di Desa Sungai Sayang pada akhir Juli kemarin. Untuk selanjutnya, kualitas udara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meski dikepung oleh karhutla masih dalam keadaan baik, yakni berada di dalam indikator 13. Selanjutnya, dalam beberapa hari terakhir hingga hari ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga tengah diguyur hujan dengan intensitas ringan maupun sedang selama kurang lebih 15 menit. Demikian. Ya, lalu apa upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga pihak terkait lainnya sehingga karhutla tidak terjadi di wilayah lainnya yang ada di Tanjabtim? Kliva. Ya, untuk langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mereka melakukan patroli yang digalakkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat bersama Polres Tanjung Jabung Timur dan TNI yang ada di sini. Mereka melakukan patroli terhadap ke desa maupun wilayah yang berulang karhutla yang ada di sini. Untuk diketahui, mereka juga baru-baru ini telah melakukan pengecekan embung dan kanal di beberapa perusahaan yang ada di sini. Selanjutnya, pihak Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin membuka lahan untuk tidak dengan secara dibakar. Karena jika lahan tersebut dibuka dengan secara terbakar, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang ada di sini seperti di tahun 2020 yang sempat menyelimuti kota Muara Sabak. Demikian. Ya, baik, terima kasih Kliva Patria melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, Kejaksaan Tinggi dan Kejari jajaran telah menerima 8 SPDP dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. SPDP tersebut diterima jaksa dari 8 orang tersangka yang diamankan tim Gakum sejak beberapa bulan terakhir. Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejari jajaran telah menerima 8 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Surat tersebut diterima Kejati Jambi untuk 8 tersangka yang diamankan tim gabungan di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kasipenkum Kejati Jambi Nauli Wijaya mengatakan, 8 SPDP tersebut diterima oleh Jaksa Kejari Jambi sejak beberapa bulan terakhir yang terdiri dari 2 SPDP di Tanjung Jabung Timur, 3 SPDP di Kabupaten Tebo, 2 SPDP di Muaro Jambi, dan 1 SPDP di Kabupaten Merangin. Untuk perkara karhutla di wilayah Kejati Jambi, untuk Tanjung Jabung Timur ada 2 perkara SPDP-nya, Merangin 1 perkara SPDP, kemudian Muaro Jambi ada 2 perkara, 1 perkara 2023
kejadiannya, dan satu lagi perkara baru, dan daerah Tebo 3 perkara SPDP-nya. Itu semua dikejari berarti Pak? Ya, dikejari. Tim Gakum Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah memberikan peringatan kepada seluruh perusahaan maupun masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Apabila terbukti bersalah, para pelaku pembakaran hutan dan lahan terancam pasal 180 dan 187 Undang-Undang Perkebunan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagian warga kota Jambi mulai mengalami krisis air bersih. Kemarau yang terjadi saat ini membuat sumur warga kering. Warga RT 29 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi mulai mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kemarau yang terjadi saat ini membuat sumur warga kering. Salah seorang warga, Yeni, mengatakan warga mulai merasakan kesulitan air bersih sejak 2 minggu terakhir. Sebagian warga terpaksa mengambil air bersih dari sumur tetangga yang belum terdampak kekeringan dengan menggunakan galon. Kekeringan membuat warga sulit untuk mencukupi kebutuhan air bersih setiap harinya, baik untuk mencuci, memasak, dan untuk kebutuhan lainnya. Yeni mengaku sejauh ini belum ada bantuan air bersih dari pemerintah Kota Jambi, sementara PDAM belum mengairi daerah tersebut. Sudah hampir sebulan lebih kita nggak hujan gitu, keturun hujan gitu kan. Jadi air tuh sudah agak keruh gitu di pompanya. Kira-kira 200 meter. Yeni dan warga lainnya berharap pemerintah Kota Jambi dapat menyalurkan bantuan air bersih agar kebutuhan air bersih untuk warga dapat tercukupi dengan baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Meski berada pada musim kemarau, namun sejumlah petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai melakukan panen raya. Menurut petani, hasil panen meningkat jika dibandingkan panen sebelumnya. Kelompok petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mulai panen padi masa tanam pertama. Meski saat ini berada pada musim kemarau, namun hasil panen padi petani melimpah dibandingkan musim panen sebelumnya. Salah seorang petani, Suparjo, bersyukur dapat melakukan panen padi saat musim kemarau. Petani yang melakukan panen padi saat ini merupakan hasil tanaman pada periode akhir April hingga awal Mei lalu. Petani pada saat itu tetap melakukan tanam padi dengan mencari sumber pengairan sendiri, menggunakan air yang berasal dari anak sungai dekat dengan lahan persawahan. Di lahan sawah jenis tada hujan, hasil tanamnya Suparjo telah mendapatkan panen sebanyak 5 ton dari setengah hektar lahan sawah yang digarapnya. Secara keseluruhan, jenis tanaman padi merupakan varietas padi MR yang didapat dari bantuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tidak tentu, kalau ini agak lumayan lah ini. Agak lumayan ya? Lumayan. Itu ada kurang lebih seperempat hektar. Belum ada seperempat. Sudah dapat 40 karung. Oh. Sebenarnya dikalikan lah. Berapa itu sampai 5 ton. Oh, 5 ton. 5 ton 1 hektarnya. 1 hektar. Di tengah harga beras dan sejumlah bahan pokok yang melambung, hasil panen itu diharapkan dapat menopang kebutuhan rumah tangga petani. Sementara untuk masyarakat bukan petani, langkah operasi pasar diharapkan dapat meredam dampak kenaikan harga beras. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Hingga Juli 2024, sebanyak 41 kasus DBD ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Panitia Pemilihan Kecamatan Sekernan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP Pilkada Serentak tahun 2024. Hasil rapat tersebut menetapkan 35.204 pemilih tersebar di 89 TPS. Jelang Pilkada Serentak 27 November mendatang, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Sekernan Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP tingkat kecamatan. Dari hasil pleno tersebut, DPHP Kecamatan Sekernan berjumlah 35.204 pemilih yang tersebar di 89 TPS di 16 desa dan kelurahan.
Sementara jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat mencapai 4.283 orang. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut disebabkan pindah kependudukan atau keluar dari wilayah Kecamatan Sekernan dan telah meninggal dunia. Untuk alasan di pemilih di akhir ini karena di tingkat KPU itu masih ada tabrak data, sehingga itu ada data ganda di tingkat antar provinsi dan tingkat kabupaten. Setelah pleno di tingkat kecamatan, akan dilanjutkan dengan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kabupaten. Rapat pleno tingkat kabupaten rencananya akan digelar pada 10 dan 11 Agustus mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Pilkada serentak tahun 2024, Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk menjaga situasi kondusivitas daerah. Keamanan merupakan faktor kunci yang harus dijaga secara bersama untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk menjaga situasi kondusivitas wilayah jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Hal tersebut ditekankan Al-Haris saat menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Al-Haris mengungkapkan keamanan merupakan faktor utama yang harus dijaga secara bersama untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Untuk memastikan pelaksanaan pemilihan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, penyelenggaraan Pilkada serentak memerlukan persiapan yang matang serta koordinasi yang baik dari seluruh pihak. Kerjasama positif seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah selama tahapan pemilihan berlangsung. Al-Haris berharap aparat keamanan baik Polri dan TNI serta pihak terkait lainnya terus berkomitmen untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sama-sama memperkuat sinergitas dan urusan seluruh elemen. Kita harus menyingkirkan ego sektoral dan hal-hal lainnya yang bersifat pribadi. Yang kedua, kita sudah mengaktifkan Gakumdu kita, sehingga proses pengaduan masyarakat cepat kita ambil langkah-langkah penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut. Karena ini juga menuai memicu masalah-masalah ketika Gakumdu lambat mengambil langkah-langkah laporan. Rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Pilkada berlangsung aman, damai, dan kondusif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, hingga Juni 2024, 1.414 desa yang tersebar di Provinsi Jambi telah menerima penyaluran dana desa. Dari jumlah tersebut, hanya 3 desa yang gagal menyalurkan dana desa. Dana desa ke desa-desa berfungsi untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan desa. Hanya saja pencairannya memerlukan keaktifan dari pemerintah desa agar dapat dilakukan secara keseluruhan. Berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, total anggaran desa tahun ini mencapai 1,17 triliun rupiah yang akan disalurkan ke 1.414 desa di Provinsi Jambi. Hingga akhir Juni 2024, penyaluran dana desa telah mencapai 65,84% atau berkisar 775,56 miliar rupiah. Dari jumlah desa tersebut, hanya 3 desa yang gagal menyalurkan dana desa. 3 desa tersebut diantaranya Desa Air Mumu dan Desa Semera yang berada di Kabupaten Kerinci dan Desa Pulau Buayo di Kabupaten Sarolangun. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi akan mengambil langkah terkait persoalan itu. Salah satunya menyurati bupati yang bersangkutan untuk menindaklanjuti pokok permasalahan tersebut. Pada umumnya, gagal salur dana desa disebabkan ketidakserasian antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa. Ini bagian yang harus kita kawal kembali, karena memang desa itu kan otoritasnya, kewenangannya ada pada bupati. Oleh karena itu nanti kami ingatkan lagi ke bupati, wali kotanya kan sungai penuh ya, kan apa sih desa ya. Nanti kita ingetin kembali supaya supaya bisa lebih aktif ya. Karena kaitannya dengan dana desa kan peruntukannya untuk masyarakat.
Adanya gagal salur dana ketiga desa tersebut memberikan pengaruh pada pagu dana desa pada tahun berikutnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah warga yang masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Muaro Jambi berkurang menjadi 2.014 kepala keluarga. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan, langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo Azam, selamat sore. Ya, sore. Ya, Azam, apa upaya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim? Ya, pemirsa, dapat saya informasikan untuk jumlah penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan informasi yang kami terima dari Dinas Sosial Kabupaten Muaro Jambi untuk data tahun 2023 Desember berdasarkan surat keputusan Bupati Muaro Jambi untuk angka kemiskinan ekstrim itu menurun jumlahnya, di mana pada tahun sebelumnya di tahun 2022 untuk angka penduduk miskin ekstrim itu mencapai 4.590 jiwa. Sedangkan di tahun 2022 ini, 2023 maksud kami, untuk jumlah penduduk miskin ekstrim itu berkurang menjadi 2.014 kepala keluarga. Artinya ada sekitar 2.576 kepala keluarga yang tidak masuk lagi ataupun keluar dari catatan penduduk miskin ekstrim. Kalau untuk akumulasi jumlah per orangnya ataupun jiwanya, jumlah untuk penduduk miskin di tahun 2023 berdasarkan surat keputusan PJ Bupati Muaro Jambi itu ada sekitar 10.340 jiwa mereka yang masih berstatus penduduk miskin ekstrim. Untuk langkah Pemkab sendiri mengatasi persoalan penduduk miskin ini, berbagai langkah mengatasi, baik itu melalui program pemerintah pusat seperti bantuan pangan, kemudian bantuan program pangan non-tunai. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah sendiri seperti Pemkab Muaro Jambi juga memberikan bantuan sosial lainnya bagi mereka yang masuk kategori miskin ekstrim. Selain bantuan sosial, pemerintah daerah juga menyediakan lapangan kerja sehingga mereka dapat bekerja untuk memutus mata rantai status kemiskinan ekstrim di Muaro Jambi. Pemerintah setempat juga menyediakan ataupun memastikan kesehatan penduduk miskin ekstrim ini dengan menganggarkan yakni jaminan kesehatan daerah ataupun Jamkesda untuk mereka yang kategori penduduk miskin ekstrim. Ya, Rizka, kembali ke studio. Baik, Azam, selanjutnya apa saja kriteria atau faktor yang digunakan untuk menentukan seseorang masuk dalam kategori miskin ekstrim, Azam? Ya, untuk penilaian sendiri berdasarkan koordinasi kami dengan Dinas Sosial setempat untuk penilaian mereka yang masuk kategori penduduk miskin ekstrim, yaitu pengeluaran per hari per orang, yaitu di bawah Rp10.349, mereka dikatakan penduduk kategori miskin ekstrim. Artinya bagi warga yang pengeluaran baik itu makan, kemudian kebutuhan sehari-hari seperti fasilitas alat komunikasi dan sejumlah lainnya, apabila pengeluaran itu ditotalkan di bawah Rp10.349, maka mereka masuk kategori miskin ekstrim. Namun pemerintah juga menjamin melalui program yang ada dapat mengatasi ataupun memutuskan mata rantai kemiskinan ekstrim di Muaro Jambi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Azam atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara, hingga akhir Juli 2024, kasus DBD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Kasus DBD terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Rasau.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kasus gigitan nyamuk Aedes aegypti hingga akhir Juli 2024 berjumlah 41 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang hanya 9 kasus. Kabid Pencegahan dan Penanganan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Eko Purnomo memprediksi jumlah kasus DBD pada tahun 2024 akan meningkat, mengingat total keseluruhan laporan kasus pada tahun 2023 yang hanya 29 kasus. Berdasarkan laporan, kasus DBD terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat yang mencapai 12 kasus, disusul Geragai 6 kasus dan Nipah Panjang 5 kasus. Meningkatnya kasus DBD itu disebabkan tingginya curah hujan yang terjadi pada beberapa bulan lalu. Eko Purnomo menambahkan pihaknya akan turun langsung melakukan penyemprotan atau fogging jika suatu wilayah terdampak kasus DBD. Dinas Kesehatan melalui puskesmas di setiap kecamatan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan membersihkan sarang nyamuk. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Polisi akhirnya mengungkap motif dibalik tewasnya Rian Virginia yang ditemukan di kawasan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil pemeriksaan tersangka diketahui judi daring menjadi alasan pelaku tega menghabisi nyawa korban. Tim unit Reskrim Polsek Jambi Selatan masih menggali dan mengembangkan kasus pembunuhan terhadap Rian Virginia yang mayatnya ditemukan di dalam karung di kawasan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Selain telah mengamankan pemilik mobil, polisi juga telah memeriksa tersangka Ramadhani. Dari hasil pemeriksaan, aksi nekat Ramadhani didasari alasan judi daring. Saat itu antara pelaku dan korban bersepakat untuk menggadaikan motor milik korban. Uang hasil gadai tersebut digunakan keduanya untuk bermain judi daring. Namun saat itu uang tersebut habis dan korban minta pelaku untuk kembali mencari modal bermain judi daring. Satu penyebab utama yaitu judi online. Karena ini satu api main berdua ini, main slot itu. Ketika saldo habis, si korban makso tersangka ini suruh cari uang lagi. Karena berulang kali dimarahin tersangka ini, diamu. Akhirnya terlintas di pikiran tersangka ini untuk menghabisi korban. Begitu ketemu celah, saat mau keluar dilihatlah golok. Langsung diambil sama tersangka ini tadi, diselipkan di pinggang. Begitu mau masuk ke rumah, buka pintu, tersangka langsung lepas dari belakang. Tersangka kini ditahan di rutan Mapolsek Jambi Selatan, sementara pemilik mobil masih dimintai keterangan dan dijadikan saksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 Junto 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh mulai menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk 4 orang terdakwa. Kasus perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh mulai menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk 4 orang terdakwa. 4 orang terdakwa tersebut diantaranya mantan Ketua KONI Sungai Penuh Khairi, Bendahara dan Sekretaris KONI Triko dan Beni, dan seorang pihak swasta Husairi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh Alex mengatakan, para terdakwa didakwa pasal 2 subsider pasal 3 tentang tindak pidana korupsi. Hari ini kita sidang dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah di KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, cabang Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini agenda tadi itu membacakan surat dakwaan. Jadi untuk dakwaannya adalah primer itu pasal 2 ya, dan juga subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Usai pembacaan dakwaan, sidang akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda eksepsi oleh 3 orang terdakwa yang melakukan pemberatan dari dakwaan tersebut. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim terlambatnya gaji P3K guru karena ditemukan ratusan guru yang belum melengkapi berkas pengajuan gaji. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda berikut, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman memberikan klarifikasi terkait terlambatnya pembayaran gaji guru P3K yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Keterlambatan pembayaran tersebut karena ada 213 guru P3K yang belum melengkapi persyaratan untuk pengajuan gaji. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan klarifikasi terkait keterlambatan pembayaran gaji P3K untuk formasi guru yang telah dilantik dan menerima surat keputusan pengangkatan sejak 7 Mei 2024 atau belum digaji selama 3 bulan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan keterlambatan pembayaran gaji tersebut karena adanya 213 guru P3K yang belum melengkapi persyaratan untuk pengajuan gaji. Persoalan ini menjadi faktor utama tidak dapat dicairkannya alokasi gaji guru P3K karena harus dilakukan secara kolektif. Sudirman menekankan keterlambatan pembayaran gaji guru P3K bukan karena persoalan tidak adanya anggaran. Sejak awal tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan alokasi untuk pembayaran gaji seluruh tenaga P3K dan masuk dalam anggaran belanja wajib. Sudirman telah meminta Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar pembayaran gaji guru P3K dapat segera dilakukan minimal 1 bulan atau dirapel secara penuh. Proses-proses itu, proses pencairan, karena pencairan nggak bisa separuh-separuh, harus kolektif. Itu salah satunya di situ juga. Tapi kemudian kita minta betul kepada waktu itu kepada Diknas untuk segera kita dorong gitu, jangan biarkan gitu, kita dorong. Akhirnya begitu sudah sampai semua persyaratan dari P3K itu baru kemudian berproses. Paling tidak ya 1 bulan dulu, nanti habis itu baru kemudian rapel. Pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi menerima 1.860 tenaga P3K, di mana 1.685 alokasinya merupakan formasi guru. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai upaya membangun kepedulian dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya transformasi pendidikan, pemerintah Provinsi Jambi menggelar sosialisasi dan advokasi implementasi Gerakan Nasional Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Transportasi pendidikan itu bertujuan untuk pemenuhan hak kemampuan fondasi anak usia dini. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar sosialisasi dan advokasi implementasi Gerakan Nasional Transisi Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD ke SD yang menyenangkan. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di kota Jambi ini diikuti seluruh PAUD dan SD seprovinsi Jambi. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini merupakan upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak kemampuan fondasi anak usia dini. Transisi PAUD ke SD juga merupakan penyelarasan pembelajaran PAUD dan SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat menjadi peserta didik di SD. Tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, masa transisi dari PAUD ke SD atau MI merupakan momentum penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sementara Bunda PAUD Hesnidar Haris mengatakan, sosialisasi dan advokasi ini sebagai bentuk penguatan kepada pemerintah kabupaten kota dan pemangku kepentingan. Karena PAUD ini sudah menjadi program nasional, tugas kita adalah bagaimana kita memastikan bahwa sekolah-sekolah PAUD kita di desa-desa ini dalam keadaan beroperasional dengan baik. Meskipun saya tahu memang kondisinya memprihatinkan. Banyak sekali sekolah-sekolah PAUD yang hampir tidak ada operasionalnya, tetapi mereka bisa hidup dan bisa mengembangkan pendidikan di tempatnya itu. Sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan beragam informasi terkait penguatan implementasi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Kita sudah menerapkan dan mengawal implementasi Gerakan Nasional Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, gerakan ini sudah
kampanyekan waktu itu kami secara nasional, dan kami sudah teruskan lagi ke seluruh wilayah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Pada kegiatan ini turut ditampilkan berbagai macam pertunjukan, mulai dari seni hingga pantomim dari sekolah luar biasa. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri pengukuhan Ikatan Jurnalis Perempuan IJP Bungo. Syafruddin Dwi Aprianto berharap IJP dapat menjalin sinergitas yang konstruktif dengan pemerintah Kabupaten Bungo. Profesi jurnalis saat ini tak hanya diminati oleh kalangan laki-laki, namun juga kalangan perempuan. Selain dibutuhkan keberanian, jurnalis juga membutuhkan komitmen dan passion untuk menyalurkan berita yang akurat dan layak dikonsumsi masyarakat luas. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bungo, Syafruddin Dwi Aprianto, saat menghadiri pelantikan Ikatan Jurnalis Perempuan IJP Bungo. Syafruddin Dwi Aprianto minta pengurus IJP periode 2024 hingga 2029 tetap solid dan bersinergi dalam memajukan organisasi, melindungi dan mengawal kerja setiap anggota agar sesuai dengan kode etik jurnalistik. Syafruddin Dwi Aprianto berharap IJP dapat menjalin sinergitas yang konstruktif dengan pemerintah Kabupaten Bungo. Kami sampaikan ucapan terima kasih, apresiasi kepada teman-teman yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Perempuan. Ke depan mudah-mudahan mereka semua bisa berhimpun dan juga tetap dan terus memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada mereka, utamanya juga dalam rangka penanggulangan narkoba di Bungo. Karena sekarang kita sedang menggalakkan kegiatan kolaborasi dengan semua segmen, termasuk wartawan. Nah, kita berharap nanti kita bersama-sama bisa turun ke berbagai lembaga pendidikan. Kadis Kominfo Jambi Aryansyah mengapresiasi keberadaan IJP sebagai wadah silaturahmi jurnalis perempuan di Kabupaten Bungo. Aryansyah berharap IJP dapat menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta Provinsi Jambi untuk membangun daerah. Pelantikan itu mengusung tema membentuk karakter jurnalis yang berintegritas, solid dan berkomitmen dalam menyampaikan berita aktual dan terpercaya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Universitas Jambi melakukan kerjasama program siaran dengan TVRI Stasiun Jambi. Penandatanganan kerjasama yang digelar di kampus Unja Mendalo itu sebagai media sosialisasi dan promosi dalam bentuk penyiaran dan program acara. Bertempat di kampus Unja Mendalo, Rektor Unja Profesor Helmi bersama Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni menandatangani kerjasama program siaran. Selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi, kerjasama itu juga dilakukan sebagai media sosialisasi dan publikasi Unja dalam bentuk penyiaran dan program acara. Profesor Helmi mengatakan, Unja membutuhkan mitra seperti TVRI Stasiun Jambi sebagai sarana sosialisasi dan publikasi pendidikan, khususnya karya inovatif mahasiswa dan dosen. Selama ini kerjasama dengan TVRI Stasiun Jambi sudah berlangsung baik. Tak hanya mahasiswa, dosen Unja juga banyak yang terlibat dalam program siaran TVRI Stasiun Jambi, baik sebagai narasumber maupun sebagai pembawa acara. Profesor Helmi menambahkan, kerjasama itu akan diimplementasikan sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam Nota Kesepakatan Kerjasama atau Memorandum of Agreement atau MOA antara Universitas Jambi dengan TVRI Stasiun Jambi. Perjanjian kerjasama itu sebagai landasan peningkatan kerjasama antar kedua belah pihak yang telah terjalin dengan baik. Usai MOA kerjasama dengan TVRI Stasiun Jambi, akan dilanjutkan dengan Memorandum of Understanding atau MOU antar fakultas. TVRI Stasiun Jambi ini akan segera kita tindak lanjuti untuk implementasi dari MOU ini. Jadi kita akan sampaikan ini kepada seluruh unit kerja terutama fakultas di Universitas Jambi dan program Pascasarjana supaya ini bisa kita implementasikan sesuai dengan apa yang ada di dalam MOU. Artinya dalam 1 tahun ini kita mulai akan bekerja melaksanakan MOU ini sesuai dengan harapan kita ke depan. Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni optimis kolaborasi itu akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Selain sebagai eviden reformasi birokrasi, kerjasama dengan berbagai mitra juga akan memberikan banyak manfaat kepada TVRI Stasiun Jambi, seperti materi dan pengisi acara yang variatif, serta peningkatan pendapatan negara bukan pajak.
Herli Marjoni berharap agar hubungan kerjasama dengan universitas berlanjut di bidang lainnya dengan tujuan membangun Provinsi Jambi semakin maju dan berkembang. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Jambi. Hari ini kita menandatangani nota kesepahaman antara kedua lembaga negara ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tertuang dalam kesepakatan bersama, bagaimana kita sama-sama membangun Provinsi Jambi, mencerdaskan masyarakat melalui apa yang sudah dihasilkan oleh Universitas Jambi. Usai penandatanganan MOE, dilanjutkan dengan siaran langsung dialog interaktif yang berlangsung di Universitas Jambi. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi resmikan gedung Dekranasda Sarolangun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesnidar Haris meresmikan gedung Dekranasda Kabupaten Sarolangun. Selain dijadikan sebagai pusat promosi, gedung ini juga dijadikan sebagai pusat produk UMKM dan pusat oleh-oleh khas Sarolangun. Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sarolangun sebelumnya merupakan bekas kantor Samsat yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun. Ketua Dekranasda Kabupaten Sarolangun, Raden Ajeng Roro Indah Dewi Pangesti Bahril, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Provinsi Jambi yang telah menghibahkan eks kantor Samsat ke pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan gedung Dekranasda. Tentunya dengan adanya gedung baru ini akan meningkatkan kegiatan Dekranasda Kabupaten Sarolangun. Kami berharap semoga showroom ini Dekranasda ini terus maju, berkembang ya, dikembangkan, pengrajin-pengrajinnya diangkat ya, pengrajin khususnya itu songket sama batik itu kan Darna sama Mardiana itu bagus ya, itu harus kita angkat ya, nanti akan ibu-ibu pejabat saya suruh untuk memesan nanti hari ulang tahun kabupaten 17 Agustus untuk pesan mereka semua. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengaku bangga dapat meresmikan gedung Dekranasda Kabupaten Sarolangun sekaligus mengunjungi gerai karya pengrajin khas Sarolangun. Pengrajin Kabupaten Sarolangun telah berperan mengikuti pelatihan tenun yang diselenggarakan Dekranasda Pusat di Provinsi Jambi yang dibuka langsung Ibu Negara Iriana Jokowi beberapa waktu lalu. Ada yang masih numpang di kantor dinas perdagangan atau perindustrian, maka kita bersyukur hari ini di kantor yang dulunya adalah kantor Samsat Provinsi Jambi tentu saja yang bertempat di sini kemudian dihibahkan ke kabupaten dan sehari ini bisa digunakan dipinjam pakai oleh Dekranasda. Selain minta media massa untuk terus mendukung dan mempromosikan produk serta kerajinan batik khas Sarolangun, Hesnidar Haris juga minta Dinas Koperindak Kabupaten Sarolangun dapat melakukan pelatihan dan memberikan motivasi bagi para pengrajin songket dan tenun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, melakukan peninjauan posyandu terintegritas Bougainville di Kelurahan Aur Gading, Kabupaten Sarolangun. Dalam kunjungan kerjanya yang didampingi Ketua TPPKK Sarolangun, Hesnidar Haris juga menyerahkan makanan tambahan untuk balita dan pin polio. Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, melakukan kunjungan kerja dan supervisi ke seluruh posyandu di 11 kabupaten kota. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sarolangun, Ketua TPPKK Provinsi Jambi meninjau posyandu terintegritas Bougainville di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. Selain untuk melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kegiatan posyandu yang terintegritas dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD, kunjungan kerja TPPKK Provinsi Jambi itu juga bertujuan untuk melihat upaya pencegahan stunting dan penanganan gizi buruk pada balita.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun, Raden Ajeng Roro Indah Dewi Pangesti Bahril menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi yang telah hadir, serta melakukan supervisi di Posyandu Aur Gading. Kunjungan kerja itu diharapkan dapat memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada seluruh kader Posyandu untuk lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap tadi kan sudah kami lantik ya pembina desa, ketua pembina desa. Jadi saya berharap mereka mulai kerja, jadi nggak hanya PKK, tapi juga ada tugas baru yaitu membina Posyandu ya, mengawasi jalannya, mengontrol Posyandu, kegiatan-kegiatan Posyandu, dari itu mulai data-data masyarakat di Posyandu ya, perhatikan masyarakatnya untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan di masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Posyandu Bougainville serta seluruh pihak yang ikut berperan dengan memberikan waktu dalam upaya pencegahan dan menuntaskan kasus stunting. Demi menyiapkan generasi emas tahun 2045, Hesnidar Haris juga memberikan apresiasi kepada PAUD Alam Tiara yang memiliki murid dengan berkebutuhan khusus. Hadir berbagai unsur pimpinan bahkan yang tokoh masyarakat, ada yang mewakili Forkopimda, kemudian dari OPD, kemudian dari organisasi, ada tadi PMJ, Bayangkari, Persib, Ikatan Bidan, Ikatan Adiaksa Dharma Karini, kemudian dari Dharmanita, bahkan Ketua Lembaga Adat dan Basnas, Ketua Basnas. Kunjungan kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi ke Posyandu Bougainville Aur Gading dirangkai dengan pemberian makanan tambahan bagi balita, serta makanan tambahan untuk ibu hamil sebagai wujud kepedulian Tim PKK Provinsi Jambi akan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak balita serta usia dini. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, juga menghadiri pengukuhan Ketua Pembina Posyandu Kecamatan, Desa, dan Kelurahan se-Kabupaten Sarolangun. Selain harus mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, Ketua Pembina Posyandu juga harus aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Pelantikan Ketua Pembina Posyandu Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se-Kabupaten Sarolangun dipimpin Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Sarolangun, Raden Roro Indah Dewi Pangestu Bahril. Usai pelantikan, Ketua Tim PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, bersama Ketua Tim PKK Kabupaten Sarolangun melakukan pemasangan selempang Pembina Posyandu Kecamatan, Desa, dan Kelurahan. Ketua TPPKK Kabupaten Sarolangun, Raden Ajeng Roro Indah Dewi Pangestu Bahril mengatakan, para pembina posyandu di semua tingkatan harus memahami tugas dan fungsinya sebagai Ketua Pembina Posyandu. Selain harus mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, Ketua Pembina Posyandu juga harus aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Posyandu ini adalah Posyandu Bougainville 2, adalah termasuk Posyandu HI, Holistik Integratif, Ibu. Ya, di mana dalam kegiatannya selain ada 5 meja ini, 5 kegiatan, juga ada BKB, ada PAUD, ada balita, remaja, pranika, lansia, dan layanan sosial lainnya. Yang istimewanya Posyandu ini ada PAUD-nya, PAUD Alam Tiara. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi dan Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengatakan, Posyandu tak hanya berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan, namun Posyandu juga berperan untuk memberdayakan masyarakat. Kami sebagai Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jambi ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan Posyandu, minimal satu contoh yang kami lihat di kabupaten ini, Sarolangun, dan saya sudah melihat bahwa di sini PAUD Posyandu secara holistik sudah bekerja sama dengan ada PAUD-nya, TPA-nya, kemudian ada juga inklusinya anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan tempat yang sederhana tapi dengan jumlah murid yang luar biasa, sampai 80-an murid, itu tidak mudah. Pada kegiatan itu turut dilakukan pelantikan pengurus Himpunan Perempuan Melayu Jambi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.